Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpamana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Semoga teman-temanku semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bahas problem murai batu main nebok. Nah, ini banyak juga yang nanyakan ini ya. Bagaimana Mas mengatasi burung saya? Burung saya itu kerja enak tapi mesti nebok. Dan rata-rata itu ya dialami oleh burung-burung muda. Oke teman-teman ya, saya mau bahas ini ya. Teman-teman, memang kasus nebok itu sering terjadi pada burung murai batu muda. Nah, ada sebagian orang juga mengatakan bahwa burung murai batu yang dia nebok itu karena jatuh mental. Padahal itu belum tentu, gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi saya katakan ini sering terjadi pada burung murai batu muda. Kenapa? Jadi begini teman-teman ya. Sering saya katakan burung murai batu muda itu burung yang belum punya kestabilan. Kestabilan birahi, emosi, dan juga mentalnya. Sering kita temukan burung murai batu muda, kalau dia itu punya mental, punya kesiapan, saat dia bertarung itu barbar gitu ya. Seolah-olah itu teman-teman ya paling bisa dia tarung. Ya. Dia neken. Dia main frontal. Nah, itu ya, biasanya murai batu muda itu seperti itu. Nah, karena dia mainnya terlalu nekan, apa yang harus dikorbankan? Yaitu tenaga. Jelas teman-teman ya. Kadang-kadang nih teman-teman ya, burung murai batu muda atau yang biasanya orang sebut itu masih junior, main di kelas dewasa, ketemu burung dewasa. Nih ya, kalau dia punya mental bagus, punya kesiapan, mainnya tuh lebih enak ketimbang burung-burung dewasa ini tadi. Gitu teman-teman ya. Nah, tapi ya itu tadi, dia itu habis tenaga. Nah, karena dia habis tenaga, apa yang akan dia lakukan selain menghindar? Ya, rata-rata dia tuh ada turun. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman menyimpulkan burung murai batu yang nebok itu karena jatuh mental, sebaiknya teman-teman lihat dulu bagaimana sih ekspresinya, bagaimana sih kinerja burung itu. Baru nanti teman-teman putuskan. Oh, ini jatuh mental. Oh, ini karena kehabisan tenaga. Kita lihat. Ada nih teman-teman ya, mainnya neken. Neken, kepleset jatuh. Mental. Nah, artinya ini apa teman-teman? Dia jatuh karena kepleset, karena terlalu neken. Ngonslet lah istilahnya. Ya, bukan karena tenaga atau juga bukan karena jatuh mental. Nah, ada lagi. Dia main ya, tiba-tiba dia diem. Dia lihat bawah, tengok bawah itu ya. Ada niat dia tuh. Dia turun. Berapa menit dia turun, dia naik lagi, dia main lagi. Ada perlawanan lagi. Artinya apa? Dia turun itu karena habis tenaga. Ini habis tenaga teman-teman. Ada lagi yang dia itu turun ya saat dia tuh main tuh, ngimbangi, main sana, main situ. Terus dia turun, dia lihat bawah, turun. Setelah turun, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, terbang ke atap ya teman-teman, di ngering ya. Terus turun lagi, ngering lagi. Nah, inilah yang dikatakan dia jatuh mental. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan semua ya terus lantas teman-teman mengatakan bahwa burung yang nebok itu karena jatuh mental dan harus ditertawakan. Belum tentu. Tapi teman-teman ya, burung yang nebok itu pasti akan ditertawakan karena apa? Pasti orangnya zong. Ya. Nah, ini kan juga satu kerugian. Burung udah main enak, tapi dia harus nebok. Itu kan satu kerugian. Nah, maka nih teman-teman, bagaimana sih mensiasati supaya burung kita itu tidak nebok? Ya, walaupun dia habis tenaga, dia tetap harus di atas.
Dia harus bertahan di atas. Ya, lebih baik ngetem ketimbang dia harus turun. Karena kalau turun sudah dipastikan burung itu akan zong, akan tidak nominasi gitu teman-teman ya. Nah, maka kita harus siasati. Nah, pakai apa? Umumnya orang kasih ranjau. Banyak ranjau yang bisa kita berikan, mulai dari karpet hijau, karpet berwarna-warni, bola-bola, senar atau tali klik kabel itu teman-teman ya. Teman-teman silahkan pilih ya, mana yang menurut teman-teman suka itu yang mana. Entah itu kasih daun atau kayak rumput sintetik dan sebagainya. Banyak kok ya teman-teman ya. Nah, cuma teman-teman kan kita juga harus memikirkan kan, ada satu lomba yang dia tidak boleh terlihat ada ranjau di sangkarnya. Bagaimana? Kita tahu nih kalau masalah ranjau teman-teman terserah lah mau pilih yang mana. Tapi kita juga harus memikirkan ada beberapa IO yang melarang memakai ranjau. Nah, ini harus kita siasati juga. Bagaimana supaya tidak terlihat. Yang penting itu tidak terlihat. Bukan berarti tidak boleh pakai ranjau, itu tidak teman-teman. Yang penting tidak terlihat. Karena kalau nanti terlihat, alasannya apa? Ini ada suatu tanda. Itu loh yang tidak diperbolehkan. Nah, maka bagaimana nih caranya? Teman-teman, sangkar murai batu itu kan tembok bawah itu ya. Sebelum tembok itu kan memang ada penyekat. Ya, teman-teman silakan cepot aja penyekatnya. Cuman diperkuat ya, karena itu nanti akan plong akhirnya kan ya. Diperkuat, entah itu di lem atau klemnya harus kuat. Teman-teman pakai temboknya itu aja. Langsung temboknya. Jadi penyekatnya itu diambil, pakai temboknya aja. Nah, tembok itu kan seginilah, mungkin sekitar berapa senti ya teman-teman ya. Seginilah ya. Nah, kita bisa pakai seperti mana rumput sintetik. Kita masukkan ke situ, udah nggak kelihatan tuh nanti teman-teman. Ya, ini pengalaman dan menurut saya paling efektif. Ya, menurut saya karena ada di beberapa burung. Saya ada beberapa kasus di burung saya yang dia ada turun. Saya kasih seperti mana karpet warna hijau, dia tetap turun. Tak kasih bola-bola, dia main bola. Ya, tak kasih senar, saya sempat malu teman-teman ya. Jadi tak kasih senar leader kan agak besar tuh. Kalau senarnya kecil takut saya tuh dia nanti nyantol. Jadi kalau senar leader kan agak besar. Ternyata ada selah. Turun tuh di bawah dia. Nyangkut akhirnya. Nah itu. Ya. Nah maka ada beberapa burung yang memang dia tidak takut dengan ranjau itu. Ya. Nah ini ada yang efektif menurut saya, murah, efektif dan mudah. Pakai tali klem kabel itu teman-teman ya. Teman-teman nanti bawah itu entah itu kasih bundaran itu karpet terserah atau teman-teman pakai triplek yang sudah dibentuk bulat. Nanti dikasihlah tali itu tadi teman-teman ya. Arahnya ke atas gitu. Nah, burung itu pasti takut. Takut dia. Dia bukan hanya takut tapi risih, mau turun tuh risih. Ya, jadi ini pengalaman saya. Jelas ini efektif. Dan nanti kalau masalah panjangnya itu kita bisa sesuaikan. Kalau tali klem itu tadi kita potong itu kan malah lebih kasar teman-teman ya. Dia lebih takut malah dia mau turun. Tuh ya, nanti sesuaikan di ukuran temboknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini kan kasusnya banyak yang ditanyakan nih sama teman-teman nih, kasus burungnya pokoknya turun ya, padahal burung itu juga tetap mau kerja tapi dia ada turun. Teman-teman juga sudah berusaha berupaya untuk rubah settingan, ternyata malah nggak bagus hasilnya gitu ya. Maka solusinya adalah memberikan ranjau gitu ya. Nah, sampai kapan ranjau ini kita berikan? Biasanya teman-teman ya, nanti kalau dia sudah mulai dewasa, umur udah mapan birahi di atas 3 tahun, umumnya dia udah selesai tuh ya. Kita nggak pakai ranjau lagi ya sudah nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Ada burung yang sudah sembuh lah dari kasus ngeranjau ini tadi, karena dia juga mainnya sudah enak seiring bertambahnya umur ini tadi. Nah sekarang untuk burung-burung yang diberikan ranjau, dia terlalu takut tuh teman-teman.
Ada tuh burung seperti itu ya. Sewaktu dikasih ranjau, karena dia nggak pernah lihat itu, dibuka orang, ada nih burung ya. Tadinya karpet warna hitam, terus sekarang diganti warna merah. Itu dia stres, dia nggak mau kerja. Ada burung seperti itu. Nah, maka perlunya kita mengenalkan untuk sesekali, bukan membiasakan, tapi mengenalkan dulu. Untuk rawatan di rumah, sesekali teman-teman kenalkan dulu aja, dibuka untuk rawatan di rumah. Biar dia tahu, oh itu ranjau, oh itu tidak aman, oh itu akhirnya membuat burung ragu untuk turun ke bawah. Ya, sesekali aja. Jangan malah membiasakan. Kalau membiasakan terus akhirnya dia terbiasa karena terus-terusan tiap hari seperti itu, maka dia tidak ragu lagi, dia turun nanti teman-teman. Walaupun dikasih ranjau udah turun. Gitu ya. Jadi untuk burung yang memang dia takutnya berlebihan, maka perlu ada pengenalan dulu. Tapi bukan berarti harus membiasakan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tadi untuk kasus-kasus burung muda. Ini rata-rata ini burung muda nih. Dan teman-teman jangan takut ya. Takut terus kalau burungnya turun ke bawah, ngelantai, itu berarti karena dia itu jatuh mental. Tidak semuanya seperti itu. Dan jangan takut juga terus ini karena dia pernah jatuh ke lantai atau main sering nebok, itu akan terus-terusan seperti itu. Ya, kalau burung muda itu saya sering temukan seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman treatment pakai ranjau ini, saat dia bertambah umur ya, sudah mapan birahi di usia sekitar 3 tahun lebih gitu teman-teman ya, nanti dia sudah tidak turun lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah stabil. Ya, mainnya, ritme main juga lebih enak ketimbang sewaktu dia masih muda itu tadi. Gitulah teman-teman ya. Ingat tuh tadi, jangan lantas teman-teman menyimpulkan, selalu mengatakan bahwa kalau burung turun itu atau ngelantai itu karena dia jatuh mental. Belum tentu ya. Dilihat dulu bagaimana dia jatuhnya. Kalau dia jatuh tidak main lagi, jatuh terbang gitu ya, itulah burung yang jatuh mental. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.